Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat malam untuk seluruh mahasiswa yang menempuh praktikum kimia farmasi 1. Saya akan melanjutkan tutorial terkait dengan praktikum kimia farmasi 1 untuk percobaan keempat, yaitu identifikasi secara kualitatif senyawa golongan sulfonamida. Hari ini saya akan menunjukkan salah satu sampel yang akan kalian gunakan di laboratorium, yaitu sampel sulfadimidin. Untuk sampel yang lainnya, yaitu sulfadiazin, sulfanilamid, dan sulfamerazin, kalian bisa lakukan seperti yang saya contohkan, yaitu sulfadimidin. Oke, baik, seperti biasa di tahap pertama, uji pendahuluan adalah uji organoleptis, yaitu mengamati bentuk, warna, baunya, kemudian mengamati bentuk kristalnya menggunakan mikroskop. Nanti diamati seperti praktikum sebelum-sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu uji kelarutan dari sampel golongan sulfonamida. Sini sudah saya siapkan masing-masing tabung reaksi berisi 0,1 gram sulfadimidin. Nanti dilarutkan ke dalam masing-masing pelarut, yaitu aquades, etanol, dan propilen glikol. Jadi ini saya ganti, yang kloroform diganti dengan propilen glikol. Kemudian jumlahnya juga saya ganti, yaitu pelarutnya masing-masing adalah 10 mili. Nanti kita lihat apakah dengan ditambahnya jumlah pelarut, kelarutannya juga meningkat atau masih tetap seperti aslinya, ya. Kita coba. Pertama kita gunakan pelarut aquades. Nah, ini sudah saya siapkan aquadesnya. Oke, 10 mili aquades saya masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 0,1 gram sulfadimidin. Kita akan lihat. Saya coba aduk. Untuk membantu mempercepat pelarutan atau membantu proses ini larut tidaknya, kalian bisa menggunakan alat bantu, ya, batang pengaduk, untuk melihat apakah dia cepat atau tidaknya suatu bahan itu larut. Jadi ini proses yang hanya membantu dalam pengocokannya agar lebih cepat untuk tercampurnya antara sampel dengan pelarut, ya. Atau kalian bisa menggunakan vortex. Oke, saya coba larutkan. Dari sini, ya, antara sulfadimidin dengan aquades masih tidak larut sempurna. Di sini masih banyak yang keruh, ya, banyak keruhnya, berarti seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita coba dengan pelarut yang kedua, yaitu etanol. Menggunakan etanol didapatkan hasil bahwa sulfadimidin larut ke dalam 10 mili etanol. 0,1 gram sulfadiazin larut sempurna ke dalam 10 mili etanol, ya. Jadi nanti yang uji berikutnya kita menggunakan sulfadimidin yang larut ke dalam etanol ini. Jadi tidak lagi menggunakan yang aquades karena lebih mudah larutnya ke dalam etanol. Nanti kalian lihat datanya di FI
apakah kelarutannya memang sulfadimidin lebih cenderung larut ke dalam etanol dibandingkan dengan pelarut-pelarut yang lain, baik itu aqueous maupun propilen glikol. Kita coba yang terakhir, sampel propilen glikol. Kita aduk. Cairan propilen glikol memang cukup kental, ya, kekentalannya cukup tinggi. Kita akan lihat apakah dia mampu melarutkan sulfadimidin atau justru tidak membuat sulfadimidin larut terhadap propilen glikol. Ini dia terdispersi secara merata ke dalam seluruh pelarut propilen glikol, ya. Namun masih ada keruh-keruhnya. Berarti di sini kemungkinan besar senyawa sulfadimidin tidak larut sempurna dengan propilen glikol. Nanti kalian ini masih kelihatan bentuk bintik dari sulfadimidin. Nanti kalian lihat data aslinya di dalam FI, apakah propilen glikol mampu melarutkan dengan baik sulfadimidin atau bagaimana data di dalam literatur atau di FI. Selanjutnya adalah uji HCl dan batang korek api terhadap sampel sulfadimidin maupun sampel golongan sulfonamida yang lainnya. Di sini yang kalian butuhkan adalah korek api batang seperti ini. Saya minta nanti setiap kelompok dalam satu kelas, ya, misalkan kelas A membawa satu pak ini, satu gini korek, ya. Untuk kelas lain sama, jadi tidak perlu per orang, jadi cukup satu kelas bawa satu saja. Nanti ini bisa dimanfaatkan untuk uji HCl dan batang korek api. Saya siapkan dulu reagennya. Baik, oke anak-anak, kita uji, ya. Kalian dalam mengamati untuk uji HCl dan batang korek api bisa menggunakan alat bantu plat tetes. Nanti beberapa tetes dari sulfadimidin yang larut ke dalam etanol misalnya, kalian ambil beberapa tetes seperti ini. Ini saya ambilkan HP 20 tetes. Kemudian ditambahkan HCl. Saya pakai yang 2N. HCl pekat ini 2N, 5 tetes. Barulah nanti dimasukkan batang korek apinya. Biasanya diamati nanti apakah terbentuk, diambil ininya saja batang korek apinya, kemudian dimasukkan ke dalam plat ini, ya. Semoga kelihatan, nanti saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Kalian amati apakah terbentuk warna orange, ya, di koreknya. Nah, ini dari sini sebagian korek di sini sudah menunjukkan perubahan menjadi warna orange. Dengan demikian menunjukkan sisi positifnya. Ini kalau kalian amati, ini menjadi warna orange. Ya, kalau didiamkan selama beberapa menit, dia juga pasti akan lebih banyak hasilnya, hasil orange-nya. Jadi kalian tinggalkan saja ini, didiamkan, kalian tinggalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, untuk uji-uji yang lain. Nanti di akhir kalian amati lagi apakah orange-nya semakin tampak atau masih tetap tidak terlalu jelas kelihatan perubahannya. Gitu ya. Baik, selanjutnya setelah uji HCl dan batang korek api, kita akan uji terakhir, yaitu reaksi diazotasi, di mana seluruh sampel, masing-masing sampel maksud saya, akan dimasukkan ke dalam ditambahkan HCl 2N 5 tetes, kemudian 1 ml
Aquades ditambahkan dengan 5 tetes natrium nitrit, kemudian 5 tetes beta-naftol dan 5 tetes NaOH. Kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada penambahan reagen-reagen tersebut. Kita coba. Saya ambil 20 tetes. Oke, ini 20 tetes larutan dari sulfadimidin. Saya tambahkan dengan 5 tetes HCl 2N. Selanjutnya saya berikan Aquades. Satu mili Aquades, 1 mili Aquades. Kemudian natrium nitrit 5 tetes. Warnanya sudah terbentuk warna kuning. Kelihatan ya anak-anak ya, sudah mulai warna kuningnya terbentuk. Pada saat sudah ditambahkan dengan natrium nitrit, baru ditambahkan dengan beta-naftol 5 tetes. Warnanya juga masih kuning ya. Apakah nanti berubah kembali? Nah, ini sudah mulai dari kuning sudah mulai ke coklat ya. Ke coklat, kemudian semakin pekat ya, mengarah ke coklat. Oke, ini makin kelihatan perubahan warnanya, semakin gelap ya, semakin gelap. Kita tambahkan dengan 5 tetes NaOH. Nah, makin terbentuk perubahan menjadi orange seperti ini. Nah, ini disebut dengan reaksi diazotasi. Semoga nanti untuk sampel-sampel yang lainnya terbentuk perubahan warna yang cukup cantik atau yang positif sehingga hasilnya memuaskan. Oke, baik anak-anak, itu tadi sebagian seluruh dari uji yang kita lakukan secara kualitatif untuk senyawa-senyawa golongan sulfonamida. Nanti kalian akan lakukan hal yang sama pada sampel-sampel lain dari golongan sulfonamida, mulai dari sulfadiazin, sulfanilamid dan sulfamerazin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.